Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Halo teman-teman Cokro TV, hari ini gue lagi ngambil programnya Bro Uki ini di Gagasan Uki. Karena Gagasan Uki kali ini adalah special edition atau debat edition. Karena di sini Bro Uki tampil sebagai narasumber. Nah, buat kedua narasumber kita nih, Bro Uki dan Bung Riko. Ya. Boleh masing-masing dari kalian itu memperkenalkan diri. Bro Uki dari mana, Bung Riko dari mana? Mungkin dari Bung Riko dulu ya. Bung Riko, dari mana, partai apa, dapil apa, mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fran Fardariko, biasa dipanggil Riko. Kebetulan saya sekarang aktif di Partai Gelora, Gelombang Rakyat Indonesia. Saya dipercayakan untuk menjalankan di Dapil Sumsel 1 untuk DPR RI. Saya rasa itu dulu. Mantap. Oke, langsung dari Bro Uki. Bro Uki bisa perkenalkan diri dari partai apa dan dari dapil apa ke teman-teman. Oke, nama saya Dede Prayudi ya. Tentunya penonton Gagasan Uki pasti udah tahu lah siapa saya. Dan saya adalah kader Partai Solidaritas Indonesia dan sekaligus caleg ya di PSI untuk dapil DKI 1 DPR RI yaitu Jakarta Timur. Tapi hari ini saya hadir bukan sebagai kader partai manapun. Hari ini saya hadir sebagai sekjen ya, organ relawan pendukung Ganjar yaitu Teman Ganjar atau Tegar. Oke, jadi dari Bung Riko dari Partai Gelora dan Uki dari Partai PSI, dan teman-teman udah pada tahu semua lah ya. Gue pengen tembak nih karena mungkin dua orang ini punya calon pemimpin yang berbeda. Nih kita seru nih perdebatannya kalau misalkan kayak gini nih, karena sudut pandang mereka pasti berbeda juga nih teman-teman nih. Gue pengen ngomongin masalah karakter ya. Mungkin dari Bung Riko dulu ya. Bung Riko bisa jelasin nggak sih kenapa Bung Riko memilih untuk mendukung Pak Prabowo kalau dilihat dari segi karakteristiknya? Gimana menurut Bung Riko? Ya, saya mendukung Pak Prabowo ini dengan alasan yang historis sebenarnya. Karena saya sudah mendukung beliau itu dari waktu zaman beliau itu saya nggak tahu itu di exile apa beliau berangkat sendiri ke Yordania. Dari sana saya sebagai manusia sosial, saya melihat Pak Prabowo ini menjadi tanda tanya besar untuk pribadi saya sendiri gitu. Saya melihat kenapa orang yang bisa pada zamannya waktu beliau masih di TNI yang bisa mengakomodir faksi-faksi di bangsa ini kok malah tersingkirkan. Dan bicara kemanusiaan tuh saya agak tergelitik tuh. Agak gelisah sedikit gitu. Jadi itu alasan historisnya. Oke. Nah, yang kalau bisa bicara apa tadi? Karakter ya. Karakter. Saya melihat beliau ini orang yang punya prinsipal. Sangat berprinsip dengan apa yang beliau percayai tentang kemakmuran Indonesia. Dan dia konsisten di situ. Dia konsisten dan ini bukan sebatas teori konsistensinya, tapi secara aplikatif beliau ini sudah menerapkan dari, kita bisa lihat dari waktu beliau membangun Gerindra itu di awal. Konsistensinya. Dan sebelumnya beliau juga pernah di Golkar. Setelah kepulangan beliau dari Yordania itu untuk mengabdikan jiwa raganya beliau terhadap bangsa ini demi kemakmuran Indonesia. Dan itu nyata-nyata beliau terapkan tanpa ada tujuan-tujuan tertentu kecuali untuk bangsa dan negeri ini agar lebih maju, lebih sejahtera dan lebih makmur. Itu yang saya lihat. Dan bicara ketegasan beliau tegas. Beliau tegas di saat beliau berusaha untuk menyampaikan isi hati beliau, batinnya beliau.
tentang guna-gulananya guna-gulananya sistem di Indonesia ini yang menurut beliau ini sebuah paradoks, di mana Indonesia ini kaya dengan hasil buminya, tetapi masyarakatnya itu masih banyak yang tidak punya akses terhadap hasil bumi tersebut. Jadi kalau saya melihat beliau dalam konteks itu, beliau adalah manusia yang punya integritas. Dan saya melihat integritas ini sangat disayangkan untuk disia-siakan. Maka sudah saatnya lah bangsa Indonesia ini melihat beliau ini dari sisi tegas ya, bukan marah. Mereka tegas. Kita bisa lihat kalau beliau pidato di podium publik gitu. Beliau intonasinya akan naik dan tegas jikalau beliau sudah menyampaikan rasa gelisahnya tentang tidak makmurnya rakyat Indonesia. Beliau akan tegas menyampaikan kalau ada ketidakadilan. Dan selebih itu ya beliau ini orangnya cukup humoris dan cukup humble. Beliau ini Pak Prabowo Subianto ini nggak ada yang beliau cari sebenarnya dalam sisi keuntungan. Saya melihat justru beliau ini lebih banyak ruginya. Ini yang saya perhatikan selama ini. Jadi beliau menyumbangkan harta, energinya, pikirannya untuk Indonesia dan dia konsisten itu. Dia tunjukkan, saya bukan promosi Partai Gerindra ya di sini. Membangun partai itu tidak gampang, tidak mudah. Tapi beliau mampu membangun itu dengan konsistensi. Dan itu udah menunjukkan satu momentum leadership yang luar biasa. Yang perlu menjadi acuan publik untuk melihat bahwa inilah calon presiden kita untuk 2024. Karena beliau punya energi, punya pikiran, punya sumbangan yang luar biasa. Saya melihat beliau salah satu yang benar-benar habis-habisan menyumbang untuk negeri ini. Jiwa, raga, dan hartanya saya melihat. Kalau mau bicara untuk keuntungan pribadi, saya pikir beliau cukup rileks aja. Nggak usah berpolitik, nggak usah mikirin negeri. Ya berkebun layaknya orang-orang pensiun. Enjoy life, holiday. Beliau mampu untuk melakukan itu. Tapi beliau tidak melakukan itu. Beliau tetap di Indonesia dan mengabdi yang tadi saya bilang jiwa, raga, dan pikirannya untuk Republik ini agar lebih sejahtera. Dan saya bisa ulas itu nanti tentang kesejahteraan, tentang apapun encounterment ya ke depan ini Indonesia akan hadapi. Ya mungkin Bung Uki akan lebih memihak pada Pak Ganjar Pranowo di sini. Tapi tentunya saya punya standing point karena partai saya Gelora sudah deklarasi dan kita konsisten mendukung Pak Prabowo, dan saya kebetulan juga sukarelawan di salah satu sukarelawan nasional, dan saya diberi in charge itu sebagai ketua Badan Koordinasi Milenial se-Indonesia. Mantap. Oke, mungkin tadi kalau bisa aku ambil poinnya adalah ketegasan ya. Pak Prabowo punya ketegasan. Ya. Terus karena Pak Prabowo juga tadi bilangnya tidak mementingkan hal lain kecuali bangsanya sendiri. Iya. Kalau menurut respon Uki nih gimana tanggapannya? Ya, kalau dari yang saya tangkap tadi ada dua. Ya, yang ketegasan ini malah poin kedua ya. Poin pertama tadi adalah konsistensi, gitu. Nah, justru dua-duanya mau saya tanya nih. Mau saya challenge lah ya. Terkait dengan konsistensi. Justru ini yang saya lihat mungkin di Pak Prabowo itu yang menjadi titik lemahnya. Karena kayak begini, ada beberapa kawan saya ya yang sedang karena kan katakan mereka adalah swing voters yang sedang berpikir untuk mendukung Pak Prabowo gitu ya. Jadi mereka bilang, oke, Pak Prabowo dalam 5 tahun terakhir itu memang betul-betul Pak Prabowo yang baru ya.
semenjak Pak Prabowo berkoalisi dengan Pak Jokowi, Pak Prabowo yang sekarang ini adalah Pak Prabowo yang lain dibandingkan Pak Prabowo yang sebelum 2019 atau sebelum pemilu 2019 gitu. Kemudian pertanyaannya, apakah Pak Prabowo apabila terpilih misalnya ya, itu Pak Prabowo 2024 itu akan menjadi Pak Prabowo yang mana nih? Pak Prabowo yang setelah berkoalisi dengan Pak Jokowi atau Pak Prabowo yang dulu habis-habisan menghantam Pak Jokowi? Misalnya seperti itu. Nah, terlepas dari menghantam Pak Jokowi dulu atau terlepas dari terlepas dari kekariban Pak Prabowo dengan Pak Jokowi yang kita bilang naik turun dan lain-lain, tapi di sini saya melihat justru ada inkonsistensi dari karakter seorang Pak Prabowo Subianto. Nah, ini yang saya pikir kita perlulah misalnya untuk tahu Pak Prabowo yang sebenarnya tuh yang mana. Ya, dibilang konsisten kok malah rasanya nggak konsisten gitu. Banyak yang bilang oke, Pak Prabowo yang sekarang udah lain loh. Ya oke. Cuman itu artinya ada inkonsistensi, itu yang pertama ya. Lalu pertanyaan yang kedua adalah terkait dengan ketegasan ya. Ketegasan yang seperti apa yang dimaksud ya? Kalau misalnya yang beredar itu adalah ketika beliau sedang di podium itu sering banget menggebrak-gebrak meja seperti orang yang marah ya. Sementara sekarang ini sudah bukan eranya lagi orasi berapi-api. Sekarang ini bukan eranya lagi era revolusioner ya. Kalau era revolusioner memang betul karena kita sedang menghadapi musuhnya bersama, kita sedang dijajah dan lain-lain. Kali ini kan eranya era pembangunan, eranya Indonesia beberapa langkah ke depan sudah akan menjadi negara maju. Dan menggebrak-gebrak meja itu rasanya bukan karakter orang yang tegas gitu. Itu adalah karakter orang yang marah. Nah, mohon dijawab dua poin ini. Gimana, silakan. Bung Riko. Gimana? Ini pertanyaannya ini pertanyaan yang bagus. Saya akan jawab itu. Inkonsistensi saya rasa Pak Prabowo itu leadership ya, karakter leadership yang paling konsisten. Kenapa? Saya tidak usah menarik tahun yang 5 tahun terakhir dengan yang 5 tahun ke belakang atau 10 tahun ke belakang. Beliau ini konsisten rendah hatinya konsisten di sana, mengalahnya konsisten. Bahkan saya agak kritik kepada Pak Prabowo itu ya, political naivety-nya itu. Dia konsisten di situ, saking tulusnya beliau. Beliau rendah hati. Kalau saya mau bicara tentang naifnya dia, political naif. Beliau itu, saya nggak bisa juga bilang itu naif. Itu tulusnya beliau. Berapa politisi yang menjadi leader hari ini di tangan dingin beliau, orang-orang ini jadi. Saya nggak usah sebut nama di situ. Ya kan? Dan ini sudah terlihat di tangan beliau. Diracik, dirajut sedemikian rupa. Bahkan beliau mengalah. Untuk apa? Untuk Indonesia ini memiliki aset pemimpin di masa depan. Sayangnya beliau tidak pernah menceritakan detail ke publik. Yang terlihat itu ya gebrak-gebrak meja namakanlah. Tapi gebrak meja itu pun tidak sesering itu. Beliau berorasi tegas di saat membela kemakmuran bangsanya, rakyatnya. Nah, bicara inkonsistensi itu sendiri, beliau sangat konsisten dan prinsipal dalam mencanangkan Indonesia ini maju ke depan hingga 2004 sampai ke 2029 nanti. Dan beliau, saya perhatikan, dengan karakter gebrak-gebrak mejanya dalam tanda kutip itu, mungkin kaum milenial sudah tidak membutuhkan itu, atau rakyat Indonesia sudah tidak mau melihat orasi yang berapi-api seperti itu. Mereka ingin pembangunan, mereka ingin kemajuan ekonomi, politik, sistem dan lain-lain. Pak Prabowo di situ kita lihat dari, kalau memang ada kekhawatiran publik bahwa beliau ini dengan gebrak-gebrak meja atau dengan orasi yang keras seperti itu, apakah beliau akan menjadi seseorang yang
bertangan besi atau diktatorship. Saya rasa nggak ke sana. Saya berusaha untuk membaca pikiran publik di sini. Saya rasa nggak ke sana. Kenapa? Kita lihat faktor logiknya aja lah. Beliau ini udah uzur, senior, yang sisa hidupnya hanya ingin menyumbangkan daya, pikiran, energi, finance, keuangan beliau pribadi untuk bangsa ini. Itu logik satu, ya, senioritas beliau, gitu. Dan kedua, Indonesia ini demokrasinya, saya sering istilahkan demokrasi Indonesia ini sudah hampir matang, almost ripe. Ya, mungkin generasinya Iwan nanti yang akan menikmati sistem demokrasi yang full on, ya, yang benar-benar penuh matangnya nanti, gitu. Dan setelah untuk beliau bertangan besi, kalau memang yang ditakuti adalah cara berorasinya akan menuju ke sana, gitu, dengan kepemimpinan beliau, takutnya nanti beliau itu bertangan besi tadi, saya rasa tipis kemungkinan. Itu melihat faktor logik tadi, dari umur beliau, ya kan, dari kaderisasi yang egaliter di Gerindra, lalu banyaknya multipartai di Indonesia ini yang akan menggerubuti beliau kalau seandainya beliau akan menjadi orang yang bertangan besi. Saya rasa tidak. Beliau memang sangat dekat dengan rasa penderitaan rakyat. Itu yang saya pahami. Dan hari ini pemimpin di Indonesia jarang sekali merasakan batin rakyat ini. Mereka melakukan political pragmatis. Konsistennya Pak Prabowo. Pak Prabowo secara politik dia konsisten sekali di situ, di Partai Gerindra. Dan dia menepatkan setiap omongannya dia, janji politiknya dia. Bahkan berapa agreement yang dilakukan antara Partai Gerindra dan partai-partai lain yang dia lakukan, yang dia tidak pernah mengingkari janji itu. Bahkan ada salah satu calon nih ya, dulu pernah bilang, kalau Pak Prabowo akan mencalonkan diri sebagai presiden, saya tidak akan calon. Tapi apa yang terjadi? Orang yang diracik oleh tangan dingin Pak Prabowo Subianto ini malah mengingkari janji. Dan itu bukan 1-2 orang. Banyak orang, banyak tokoh bahkan. Nah, ini nanti saya bisa jelaskan bagaimana Pak Prabowo ini akan akhirnya menjadi korban politik Republik Indonesia ini. Ini yang saya sangat sayangkan kalau memang ini terus terjadi. Jadi maksud saya, ya jangan disia-siakan kalau ada aset anak bangsa seperti ini yang seharusnya mendapat kesempatan untuk beliau menerapkan program dan konsep yang menurut saya pelajari ya dari beberapa tulisan-tulisan beliau itu sangat mengena, sangat mengakar. Hanya konsorsium kenegaraan dan keuangan ini tidak dipegang oleh beliau. Ya kan, berapa kali beliau capres, kan yang jadi presiden kan bukan beliau. Beliau tidak punya wewenang itu. Gitu. Saya rasa itu. Nah, ini kan Bro Oki tadi bilang bahwa Pak Prabowo itu apakah bakal berubah perilakunya, sikapnya di tahun sebelumnya sampai tahun 2024 ini nih? Tadi saya udah jawab. Iya, maksudnya kan dari situ kan tadi sudah disampaikan bahwa sudah punya mungkin emosinya lebih berkurang atau bahkan bisa membuat menggait anak-anak milenial untuk bisa memilih dia gitu loh. Nah, kalau dari Uki nih, ini sebagai mendukung Pak Ganjar Pranowo. Betul. Di 2024 nanti nih. Kalau kita tembak ke Uki langsung, apa sih karakter yang membuat elu ini meyakini bahwa Ganjar Pranowo itu pantas jadi presiden 2024 nanti ke depannya? Ya, bagi saya pribadi ya, Pak Ganjar itu adalah buah manis reformasi. Ya, jadi apa yang dicita-citakan oleh kakak-kakak kita, kenapa era reformasi ini bermulai ya pada tahun 98 kemarin, itu adalah ingin mengubah wajah politik kita yang
begitu oligark, begitu kalau Anda ingin jadi penguasa, maka Anda harus berdarah biru, gitu. Maka Anda harus memiliki garis keturunan yang katakan TNI atau orang besar atau ya siapalah yang namanya juga darah biru ya. Nah, Pak Ganjar ini kan nggak begitu. Beliau ini lahir ya dari sebuah daerah kecil di Jawa Tengah. Saya bahkan sudah pernah ke rumah orang tuanya ya, waktu itu lagi halal bihalal, dan itu memang betul-betul daerah kecil. Ya, jadi di pinggir jalan agak masuk lagi ke gang gitu, dan disitulah rumahnya di dalam gang itu. Dan bahkan beliau ini kalau misalnya kita lihat ya dari status sosial ekonominya, beliau itu besar di keluarga yang dapat dikatakan menengahnya itu menengah ke bawah, mungkin bukan miskin ya. Beliau itu lahir dari anak seorang dari darah ya seorang perwira polisi saat itu ya, dan ya mungkin karena saat itu juga ya polisi dengan TNI katakan begitu ya, TNI lebih makmur gitu, sementara polisi kurang makmur kayak gitu ya. Nah perwiranya pun juga ayah dari seorang Pak Ganjar Pranowo ini bukan perwira tinggi gitu, dan ya beliau tumbuh di tengah-tengah keluarga yang dapat dikatakan di bawah biasa-biasa saja gitu. Jadi ini adalah salah satu yang membuat saya berpikir bahwa Pak Ganjar ini buah manis reformasi. Justru cita-cita reformasi itu seperti ini, ingin memberikan peluang ya kepada setiap anak Indonesia untuk menjadi pemimpin. Nah, kemudian Pak Ganjar tumbuh ya SMA, kemudian kuliah ya, beliau di UGM ya, S1 dan S2 gitu. Dan kemudian Pak Ganjar menjalani karir politiknya. Beliau itu adalah paket lengkap. Artinya beliau pernah di legislatif ya, beliau pernah di eksekutif. Gitu, beliau pernah di pusat, beliau pernah di daerah. Hanya satu yang beliau belum pernah ya, kalau misalnya ada yang mau mengkritik istilah paket lengkap yang saya gunakan tadi, yaitu beliau itu belum pernah ke yudikatif. Gitu. Jadi let's say ya eksekutif dan legislatif ini membuat beliau paket lengkap menurut saya ya. Dan selama menjalani itu semua, beliau ini Pak Ganjar ini adalah seorang sosok yang karakternya sudah teruji kredibilitasnya, integritasnya, dan juga kapasitasnya. Jadi dari DPR RI, kemudian gubernur, 1 periode, 2 periode, mengangkat Jawa Tengah. Yang dimana, ya sekarang kita masih bahas karakter dulu ya, mengangkat perekonomian Jawa Tengah. Mengangkat Jawa Tengah dari, let's say, kemiskinan yang cukup parah lah dulu gitu ya. Waktu Pak Ganjar dilantik tahun 2013, hingga sekarang dimana angka jumlah orang miskinnya berkurang sampai dengan kurang lebih 1 juta. Orang miskin ya, dan ini adalah torehan luar biasa di periode yang sama 2013 sampai 2023. Nah, hal-hal seperti inilah yang membuat saya berpikir karakter beliau adalah karakter yang paling pantas. Nah, ada lagi karakter yang berikutnya. Pak Ganjar ini karena lahirnya juga dari kalangan bawah ya, dia tahu betul seleranya orang bawah itu kayak gimana gitu. Kenapa bisa tahu betul itu? Ya karena karakter bawah tadi. Cuman bagaimana caranya? Dia itu akrab banget sama orang-orang yang dipimpinnya, gitu. Beliau akrab banget. Beliau sering turun ke bawah ya, sewaktu masih menjadi gubernur. Kemudian karena sering turun ke bawah, sering berinteraksi, sering merasakan keringatnya para rakyat yang dipimpinnya, sehingga beliau tahu betul kebijakan yang efektif itu seperti apa. Beliau tahu betul kebijakan yang bisa menolong, yang menjadi solusi buat rakyatnya itu kebijakan yang seperti apa. Sehingga kebijakan yang lahir dari gagasannya Pak Ganjar ini adalah kebijakan-kebijakan yang betul-betul saya nanti bisa bisa pamerkan lah hasil-hasilnya seperti apa. Kurang lebih seperti ini kan kita masih membahas karakter. Iya, karakter. Ya. Jadi karakter pertama yang ingin saya angkat itu adalah pertama, Pak Ganjar itu adalah buah manis reformasi. Okay. Karena dia lahir dari orang yang biasa-biasa saja gitu. Dia bahkan tumbuh di tengah-tengah keluarga yang di bawah kelas menengah bahkan gitu ya. Dan karena tumbuh dari keluarga yang biasa-biasa saja tadi, maka kemudian ketika diuji dengan menjadi seorang pemimpin, Pak Ganjar itu
dekat dengan rakyatnya, sering turun gitu ya. Walaupun kadang-kadang konteksnya adalah jogging ya, tapi kita bisa melihatlah ketika Pak Ganjar ini sedang berinteraksi dengan rakyat, kita bisa melihat Pak Ganjar ini begitu luas gitu. Tidak apa ya, tidak ada kesan seolah-olah ini sedang dibuat-buat. Tidak ada kesan bahwa ya ini adalah acting on cam aja gitu. Ini ya Ganjar Pranowo is just being Ganjar Pranowo. Seperti itu. Jadi kalau misalnya berinteraksi dengan anak-anak, berinteraksi dengan ibu-ibu ya, dia menjadi dirinya sendiri. Nah, dua karakter inilah yang menurut saya membuat Pak Ganjar itu paling tepat untuk menjadi Presiden Indonesia, melanjutkan kerja-kerja baik Pak Jokowi tahun 2024. Dia berarti bisa merasakan langsung rakyatnya ya, karena Betul. turun ke bawah. Emang Pak Prabowo nggak pernah turun ke bawah? Pak Prabowo turun ke bawah. Pak Prabowo dari sebelum menjadi Menhan itu paling rajin turun ke bawah. Bahkan dari zaman Pak Harto itu, beliau itu turun ke bawah secara diam-diam melihat kondisi rakyat di saat itu, khususnya kaum petani, buruh. Beliau mempelajari itu. Dan beliau ini sudah ada genetiknya dari ayahnya. Ayahnya seorang ekonom, ya kan, yang sangat mazhab ekonomi itu cukup sosialis, saya melihat. Pak Joyo Hadikussumo. Dan beliau sudah melakukan itu sudah puluhan tahun, turun ke bawah. Dan ingat, Pak Prabowo pernah menjabat cukup lama di HKTI. Dan beliau memahami sekali penderitaan petani ini, bagaimana mahalnya pupuk, bagaimana industri gabah itu bekerja. Tapi ya itulah beliau. Beliau ini, mungkin yang namanya manusia itu kan ada orang yang bisa sedetail Bung Uki ini. Ini bagus nih untuk leader ke depan, sangat detail. Tapi Pak Prabowo itu dengan kekurangannya, beliau ini orang yang detail tapi aplikatif untuk menyampaikan. Beliau seringkali menunjukkan ya orasinya itu dengan ketegasan beliau, yang saya melihat publik akan bertanya bahwa apakah beliau ini kalau duduk akan memiliki jiwa demokrasi gitu kan. Ya saya rasa beliau akan berdemokrasi kok dengan karakter beliau hari ini. Dan dia turun ke bawah, yakinlah turun ke bawah. Dia turun ke bawah berarti ya. Turun ke bawah, merasakan penderitaan rakyat itu jauh dari lebih dari apa yang kita pikirkan lah. Oke. Kebatinan beliau. Oke, kita lanjut ke segmen kedua nih. Masalah kalau gue mau langsung tembak apa ya? Mungkin rekam jejak dan visi misi nih seru nih ya. Siap. Kalau misalkan gue langsung tembak ke lu nih Kini. Ya, kalau siap. rekam jejak sama visi misinya Pak Ganjar, di mata lu itu Pak Ganjar itu punya elektabilitas apa? Pak Ganjar itu bisa membuat apa ke depannya? Ya. Dan rekam jejaknya Pak Ganjar itu di Jawa Tengah itu menurut pandangan lo itu bagaimana? Oke, sebenarnya banyak banget yang bisa saya omongin ya soal rekam jejak ya. Tapi let's say saya akan angkat 3 aja lah ya, angkat 3. Jadi sebenarnya rekam jejak Pak Ganjar selama di Jawa Tengah ya, untuk saya angkat tuh ada banyak. Okay. Tapi oke, let's say saya angkat 3 yang menurut saya paling outstanding lah ya. Apa tuh? Yang pertama adalah komitmennya seorang Ganjar Pranowo terkait dengan kontraradikalisme. Jadi saya ingat betul ya, pada tahun 2019 bulan September itu ada 7 kepala sekolah SMA garis miring SMK ya yang terpapar radikalisme di Jawa Tengah, dan Pak Ganjar langsung mengambil tindakan tegas. 7 kepala sekolah ini langsung diberhentikan, dibina dan direhabilitasi. Ya. Kemudian pada tahun 2020 di hadapan 100 sekian puluh kepala sekolah SMA garis miring SMK, tentu saja karena ini tingkat provinsi ya, Pak Ganjar pernah mengatakan siapapun di sini yang pro terhadap ekstremisme agama, radikalisme, atau apapun lah kita menyebutnya ya, itu silahkan mengundurkan diri dari jabatan Anda. Dan kemudian pada tahun 2021, Pak Ganjar membuat sebuah public statement menggunakan medsosnya ya. Beliau mengatakan bahwa tidak ada tempat ya di bumi Pancasila ini buat mereka-mereka yang tidak pro NKRI.
gitu. Nah, ini buat saya adalah sebuah pengejawantahan komitmen Pak Ganjar Pranowo terkait dengan komitmennya, ya, kontra radikalisme. Lalu yang kedua adalah komitmen Pak Ganjar terkait dengan anti korupsi, ya. Pak Ganjar itu sudah beberapa tahun terakhir ya menerima penghargaan Anti Corruption Award, ya, selama 4 kali berturut-turut. Bahkan di 3 tahun ke belakang itu yang berturut-turut juga, itu adalah penghargaan anti corruption yang kastanya itu paling tinggi, terutama untuk pemerintah daerah, yaitu Anti Gratification Award, gitu. Dan ini nggak sembarangan, ya. Ini nggak sembarangan, nggak sembarangan kepala daerah bahkan kementerian bisa menerima ini, gitu. Dan komitmen ketiganya adalah komitmen tentang politik kesejahteraan. Tadi saya sempat ya membahas Pak Ganjar sudah mengurangi angka kemiskinan, yaitu semenjak beliau dilantik sampai dengan hari ini kurang lebih jumlah orang miskin itu berkurang di Jawa Tengah sebanyak 1 juta jiwa. Jadi pada saat Pak Ganjar itu dilantik ya, itu angka kemiskinan di Jawa Tengah itu sekitar 14,something% gitu. Dan per hari ini angka kemiskinannya itu sudah di angka 10,77%. Dan ini sudah melewati fase COVID di mana itu sempat bumpy, sempat naik angka kemiskinannya dan nggak pakai lama. Kemudian sudah turun lagi. Kemudian sekarang sudah mendekati betul-betul dekat dengan level sebelum COVID. Gitu, sehingga pada saat sebelum COVID melanda itu angka kemiskinan, jumlah orang miskin yang sudah dikurangi di Jawa Tengah itu sebanyak 1 juta jiwa, terus naik dan sekarang sudah 1 juta jiwa lagi. Dan that is one very good news. Kemudian yang kedua adalah soal penurunan angka stunting misalnya ya. Kita sama-sama tahu lah stunting ini adalah pembangunan manusia yang dimulai semenjak manusia itu masih dalam kandungan. Jadi memberantas stunting, mengurangi prevalensi stunting, itu artinya kita memberdayakan manusia Indonesia semenjak mereka masih berada dalam kandungan. Pada saat Pak Ganjar dilantik, itu angka stunting, prevalensi stunting ya disebutnya kalau stunting ini, itu ada di 37% tahun 2013. Per tahun ya saat inilah ya, itu sudah di kisaran 20%. Bayangkan itu turunnya sekitar 17% dan itu fantastis ya. Dan penurunan ini bukan tanpa program atau apa ya. Saya pelajari kenapa ini bisa turun. Ternyata di situ ada sebuah program yang sangat efektif, yaitu jateng gaya nginceng wong meteng. Yaitu ibu-ibu hamil ya di masa kehamilannya itu dimonitor gizinya dan lain-lainnya. Dan ketika gizinya itu disebutkan, ini agak kurang gizi, ini langsung diberikan asupan. Dan program ini berhasil. Kembali lagi, tadi kita berbicara soal karakter Pak Ganjar. Dan karakter Pak Ganjar yang sering turun inilah ke bawah, inilah yang membuat beliau tahu apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya sehingga kebijakan efektif. Nah, 3 poin ini ya tadi soal komitmen Pak Ganjar kontra radikalisme yang sudah teruji di track recordnya. Apalagi terkait dengan kontra radikalisme, kita harus mencatat bahwa seorang Ganjar Pranowo adalah baca pres yang tersedia di bursa sekarang ya. Satu-satunya baca pres yang tersedia di bursa yang tidak pernah beraliansi, bergandengan tangan dengan tokoh-tokoh ataupun organisasi yang terindikasi radikal, yang sekarang sudah dibubarkan, bahkan dilarang untuk hidup di bumi NKRI. Satu-satunya cuman Pak Ganjar Pranowo. Ya. Yang kedua adalah soal komitmen Pak Ganjar tadi terkait dengan memerangi korupsi. Ya, dimulai dengan lingkup birokrasinya. Dan yang ketiga tadi adalah soal komitmen Pak Ganjar terkait dengan politik kesejahteraan. Dan saya pikir inilah yang dibutuhkan oleh Indonesia untuk melanjutkan kerja-kerja baik Pak Jokowi. Iya benar. Oke, kalau menurut Bung Riko nih, tanggapannya gimana dari rekam jejaknya dan visi misi Pak Ganjar di pandangan Bung Riko? Ya ada beberapa poin di sana yang cukup valid, saya perhatikan. Tapi kalau bicara kemiskinan itu tetap di Jateng itu gap kemiskinan itu besar antara si kaya dan si miskin. Itu dapat kita cek lah track record itu juga. Karena mungkin versinya berbeda yang Bung Uki dapatkan. Nah, rekam jejak ini juga tidak semulus itu dengan Pak Ganjar ini, karena ada beberapa hal yang
terekspos. Pak Ganjar menurut saya melakukan sesuatu yang tidak memihak pada rakyat. Itu masalah pabrik semen di Rembang dengan tambang pasir. Wadas kali ya. Wadas. Di Wadas. Di Wadas itu yang tambang pasir ada dua. Ada dua. Nah ini keberpihakan beliau tidak tercerminkan menurut saya tuh di situ. Kalau bicara bicara kerakyatan tadi, ya tentu saya harus objektif melihat di situ. Setiap pemimpin pasti ada kekurangannya, ya kan? Sementara saya melihat ini ya harus kita harus kita angkat ke permukaan, yang mana yang objektif, yang mana yang negatif, yang mana yang positif gitu. Kita harus angkat itu, sehingga kita tahu persis rekam jejaknya gitu kan. Dan saya bisa mengulas itu lebih banyak lagi karena keterbatasan waktu mungkin. Jadi kalau misalkan Bung Riko dari melihat rekam jejaknya Pak Ganjar itu tadi sudah disampaikan dengan Bro Uki. Kalau aku tembak rekam jejak Prabowo itu menurut pandangan Bro Riko dalam kacamata Bung Riko gimana? Pak Prabowo ya. Pak Prabowo. Ya. Presiden 2024 nih, insya Allah. Rekam jejak beliau ini cukup bagus sebenarnya. Kalau kita bicara intoleransi, bagaimana beliau sangat dekat dengan, dalam tanda kutip bahasa lokalnya itu orang-orang kanan, umat muslim lah, dari yang tengah sampai yang ke ujung. Dari awal beliau itu konsisten. Kenapa? Beliau mendekati dengan cara soft approach. Demi apa? Demi kepentingan bangsa sebenarnya. Niatan awal beliau itu di situ. Karena kalau bicara intoleransi, wah beliau lebih dari Pak Ganjar. Beliau itu salah satu pionir terbentuknya Densus. Itu tuh udah jelas sebenarnya. Bicara intoleransi. Beliau ini bicara untuk kebangsaan ini jauh ke depan. Gitu. Tapi beliau tidak ingin melakukan hard approach dengan cara keras. Makanya beliau dekati. Ya kan? Kelompok Islam, ya NU, ya Muhammadiyah, ya ormas lain. Beliau dekati, beliau akomodir itu. Terlihat begini, ada sejarah sedikit. Boleh saya mengulas sejarah sedikit? Dulu di zaman Orde Baru, itu ada think tank namanya CSIS, sampai sekarang pun masih. Beliau sempat mengakomodir intelektual Islam di situ secara moderat. Beliau bentuk namanya kalau nggak salah itu Center for Policy and Development Studies, ya kan, CPDS kalau nggak salah itu. Boleh dicek, mungkin di buku beliau juga ada. Nah ini kalau kita lihat di dalamnya itu, di situ ada Letkol Taha, Letkol Prabowo, waktu itu masih Letkol beliau. Terus ada tokoh sipil di situ. Ada Bang Din Samsudin, ada Profesor Jimli Asidiki, dan beberapa teman-teman lain. Ada di situ. Mereka bentuk itu untuk apa? Untuk meredam intoleransi itu. Untuk meredam eksklusivisme itu. Beliau ini figur yang sangat inklusif sebenarnya. Tapi beliau ini tidak royal dengan promo diri beliau sendiri. Nah ini yang saya kadang agak kritis di situ. Seharusnya sesekali harus membicarakan itu gitu loh. Sesekali itu perlu publik mengetahui ini gitu loh. Dan di sisi inilah beliau akhirnya terjebak. Menurut saya terjebak. Kenapa? Mereka berusaha untuk memikir kaum minoritas dan memikirkan juga kaum mayoritas. Tapi ini blunder di kemudian hari. Menjadi mainan. Kita ingat, zaman Pak Harto, zaman Orde Baru. Dulu TNI menempatkan diri sebagai dui fungsi. Fungsi anggota dengan persenjataannya dan fungsi politik dengan sipilnya gitu.
Dwi fungsi itu kan seperti itu kurang lebih. TNI yang berusaha untuk masuk ke politik, di mana politik itu adalah sistem yang kita ketahui hari ini bicara demokrasi ya sistem sipil gitu. Tapi melakukan dwi fungsi itu, walaupun ada negara-negara lain itu tentara ya berpolitik secara militer itu ada seperti itu. Tapi zaman Pak Harto kan tidak begitu, karena kita punya parlemen waktu itu, punya partai walaupun terbatas dengan 3 partai. Nah ini peta politik di zaman itu, dwi fungsi ini bermain cukup taktikal. Sehingga saya melihat ini lebih ke ikhlasnya beliau kalau saya lihat. Sehingga ini blunder ke beliau sehingga mengorbankan. Ingat Pak Prabowo ini ya Muslim ya benar, tapi adiknya itu Nasrani. Dan dampak dari scapegoating politics, pengambing hitaman politik dari awal yang selalu blunder ke arah beliau itu mengorbankan bahkan adiknya yang Nasrani loh. Itu cerminan jelas sebenarnya. Beliau ini sangat toleran. Kalaupun beliau mendekati, namakanlah umat Muslim yang ada di kanan, itu hanya atas dasar kemanusiaan dan soft approach, cara lembut beliau mengakomodir ini. Tapi ada faksi waktu itu di TNI zaman Orde Baru yang lebih kepada political taktikal. Dan ingat, faksi ini atas tangan dingin beliau mereka bisa menjabat di rank yang teratas di zaman itu. Saya nggak mau sebut nama, tapi saya sebutlah salah satu yang terkenal tuh yang terakhir di masa-masa mendekati jabatannya Pak Harto mau lengser tuh. Itu terkenal ada 2 jenderal, dikatakan jenderal santri itu waktu itu. Jenderal Faisal Tanjung dan Jenderal Hartono. Itu seingat saya. Boleh dicek lagi kalau saya salah. Itu di tangan dingin beliau. Lalu ada jenderal juga di kemudian hari yang mungkin bukan jenderal santri, tapi atas tangan dingin beliau ini terajut, terakomodir kedekatan calon jenderal ini dengan Pak Harto. Karena beliau sendiri menantunya Pak Harto. Tapi apa yang terjadi di kemudian hari? Ya kan? Beliau menjadi korban politik. Makanya saya kalau bicara tentang beliau ini, bicara masalah masa lalu ini, saya frankly speaking saya clear di situ dan saya sangat sentimental sebenarnya kalau saya bicara itu. Berarti Pak Prabowo ini merangkul semuanya. Merangkul, beliau ini merangkul dari awal merangkul, hanya miskomunikasi aja mungkin. Karena apa yang ditunjukkan itu ya dengan gelegar orasinya ini publik jadi tanda tanya seolah-olah, ya kan? Saya berusaha untuk membaca pikiran publik di situ. Nah, tapi kalau kita tarik sejarah itu ke belakang, tadi saya bilang, atas tangan dingin beliau, termasuk waktu lengsernya Pak Harto itu, ya kan? Panglima TNI-nya siapa, staf-stafnya siapa, beliau yang meracik itu. Gimana? Oke. Runut itu. Ya. Dari standpointnya Bung Riko, dia merangkul semuanya nih. Apakah ada tanggapan nih Bung Uki? Di yang kita lihat dari 2019 itu kan saking pecahnya, saking clash-nya ya antara intoleran dan toleran ini. Gimana tanggapannya Bung Uki? Daripada merangkul sebenarnya lebih tepat, ya mohon maaf, ini saya sebut gaya politik seperti Machiavellian ya. Jadi apapun dilakukan untuk sebuah kemenangan gitu. Karena kayak begini, saya skeptis sekali kalau misalnya disebut merangkul gitu. Karena apalagi kita sekarang berbicara soal rekam jejak ya. Pak Prabowo ini punya track record rekam jejak yang katakan tidak baik terkait dengan HAM gitu. Kita sama-sama tahu. Emang kenapa tuh HAM-nya? Kita sama-sama tahu lah ini diberitakan di mana-mana dan di media massa yang dapat dikatakan kredibel, prominent ya, media massa yang bagus gitu ya, bahwa hasil sidang Mahmilub itu memecat
Pak Prabowo dari militer saat itu ya. Dan itu dikarenakan adanya kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Pak Prabowo, di mana saya melihat sendiri gambar yang beredar ya. Ini bukan beredar di medsos sehingga sumbernya nggak kredibel. Gambar ini beredarnya di surat kabar besar ya. Gambar yang beredar saat itu adalah Pak SBY sendiri yang mencabut lencana dari baju militernya Pak Prabowo, yang dimana kalau misalnya kita artikan ini sebagai simbol kemiliteran, ini artinya Pak Prabowo memang dipecat, dan ini terkait dengan hasil sidang Mahmiluk, Mahkamah Militer luar biasa saat itu, yang mengatakan memang ada pelanggaran HAM di situ. Dan beberapa kali belakangan ini ketika Pak Prabowo itu bertemu dengan Mas Budiman misalnya, itu seperti terkonfirmasi bahwa memang ada pelanggaran HAM itu, memang ada penculikan itu. Mungkin ini adalah kesempatan yang bagus sebenarnya buat Bung Riko untuk untuk mengcounter apa yang sudah menjadi semacam bukan hanya opini publik lagi. Ini sudah di-acknowledge sebagai sebuah fakta publik. Gitu. Ini public facts lah, public knowledge, pengetahuan publik ini statusnya sekarang. Nah, itu kaitannya dengan track recordnya yang terkait dengan kemiliterannya ya, karir militernya. Dan saya ingin kita kembali kepada track recordnya Pak Prabowo ketika merangkul ya kelompok yang saya pikir ini statusnya udah bukan kelompok Islam lagi, tapi kelompok intoleran gitu ya. Ini adalah kelompok-kelompok yang menurut saya sudah mereduksi nilai-nilai agama, ya bukan nilai agama, sudah mereduksi definisi agama yang seharusnya menjadi sumbernya nilai-nilai kebaikan, ya, menjadi sumbernya prinsip toleransi, prinsip anti korupsi, prinsip kesejahteraan. Itu kemudian direduksi, direndahkan posisinya, menjadi seolah-olah agama itu hanya sebagai alat, instrumen gitu ya, komoditas politik partisan. Jadi di kafling agama itu menjadi seolah-olah agama ini milik saya, dan kamu nggak bisa gitu. Kalau kamu bertentangan dengan saya, berarti kamu anti agama ini gitu. Barisan saya barisan Tuhan, yang di luar barisan saya menjadi musuh Tuhan. Nah, Pak Prabowo beraliansi dengan kelompok ini gitu. Dikatakan soft approach, rasanya kayaknya enggak. Justru Pak Prabowo lah yang kemudian ikut bermain dengan ritme kelompok tersebut, dan bukan memanfaatkan ya, tapi menikmati ritme kelompok tersebut gitu. Dan bukan soft approach untuk menyadarkan mereka, hei kalian jangan kayak gini lah. Kalau soft approach itu kan kaitannya dengan saya menyadarkan kamu gitu. Kalau hard approach itu saya bukan mau menyadarkan kamu, tapi langsung aja kamu terlarang, kamu saya larang. Misalnya seperti yang Perpu yang dikeluarkan oleh Pak Jokowi ini kan langsung hard approach. Nah, jadi kalau soft approach saya pikir mungkin soft approach, tapi rasanya enggak deh gitu. Ini Pak Prabowo is just being Machiavellian ya. Dia berpolitik menggunakan whatever aset yang dia rasa dia punya gitu, atau mungkin bukan aset dia tapi diorkestrasi gitu. Dan ini bukan berarti pemersatu, justru pemecah belah menurut saya. Nah, kurang lebih begitu tanggapan dari saya. Oke, ini seru nih perdebatannya seru nih. Jadi apakah Bung Riko setuju nih dibilang memanfaatkan atau bahkan radikal itu ya ada di kubunya Pak Prabowo gitu loh. Gimana kalau dilihat dari segmen, kan orang publik ini kan tahu bahwa Prabowo itu didukung dengan kelompok-kelompok seperti itu kan. Jadi kalau menurut pandangan Bung Riko, benar atau tidaknya itu bagaimana? Apa bisa diklarifikasikan bahwa mereka itu memang radikal dan yang ada di belakang Pak Prabowo? Oke. Gini ya, ada dua tadi yang saya tanggapi dari Bung Uki ini. Satu, kasus HAM, ya kan? Yang pertama nanti saya akan jawab. Keduanya adalah masalah radikalisme yang seolah-olah itu kan Pak Prabowo itu ada di tengah-tengah pusaran kanan, namakanlah kanan ujungnya. Yang saya mau jawab itu tentang HAM dulu. Nah, ini kasus HAM.
Terlepas Pak SBY melepaskan rencana Pak Prabowo, saya mau bicara logic analisis di sini. Pak Prabowo waktu itu di masa-masa akhir jabatan Pak Harto itu mau lengser, Pak Prabowo menjabat sebagai Pangkostrat, ya kan? Pasukan Komando Cadangan, ya kan? Di situ beliau, kalau memang beliau ini melanggar HAM di masa itu, kita bisa menggunakan logik di situ sebenarnya. Kalau kita lihat, ada 22 yang diculik, ya kan? 9 ada yang diketemukan kan? 9 ini semua merapat. 9 ini aktivis, 22 ini aktivis semua loh. Dan 9 ini merapat kemana? Hari ini kita tahu. Rata-rata ke Pak Prabowo. Aktivis ini. Di situ ada almarhum Desmond. Ya kan? Ada Andi Arief. Sekarang ada di Demokrat. Ya kan? Ada full 9 itu. Saya nggak bisa ingat semua namanya. Ada Hartono mungkin di situ, ada siapa lagi tuh. Ada 9 dari situ. Nah, yang 13 ini hilang. Yang menarik dari 13 ini, salah satunya adalah Dedi Hamdun. Ini orang kanan ini. Kalau memang Pak Prabowo itu berafiliasi dengan kanan, tidak masuk di logik saya di situ. Dan ada beberapa orang kanan di 13 itu juga. Gimana? Ada umat Islam tuh di situ. Ada aktivis Muslim di situ. Dedi Hamdun ini sebuah kenyataan hari ini. Dan keluarga beliau ini morat-marit hari ini secara psikologi. Ya. Kalau memang ini adalah langgaran beliau, namakanlah. Yang saya sama sekali tidak percaya itu. Tentunya Dedi Hamdun itu hidup. Kurang lebih begitu. Karena kedekatan beliau itu tadi yang saya bicara dari yang tadi saya bilang masalah Center Strategic for Policy and Development dibentuknya itu semua kan. Bagaimana dulu waktu beliau masih jadi wakil Danjen Kopassus, itu beliau menerima umat Muslim itu masuk ke markas Kopassus di jantung itu dengan ininya, dengan dengan teduhnya mereka berdialog. Nah, tiba-tiba di penghujung ya 97-98 itu terjadi penculikan. Itu saya juga tanda tanya sampai hari ini. Siapa intelektual deaders ini? Ya kan? Yang kalau kita mau habiskan waktu di situ, habis energi anak bangsa ini, tapi tetap ya korban dari aktivis yang hilang ini, keluarga-keluarganya itu perlu diperhatikan. Tetap secara kemanusiaan tetap perhatikan. Saya rasa Pak Prabowo sangat memperhatikan ini sebenarnya. Gitu. Nah, itu bicara masalah HAM. Lalu konteks HAM yang lainnya itu nggak bisa dibuktikan. Kalau memang itu dia dilepas rencananya di saat itu, memang keadaan itu kambing hitam politik itu udah menujunya ke satu titik ya Pak Prabowo gitu. Sementara yang lain kita tahu di situ ada dua fungsi waktu itu. Dan Pak Prabowo hanya Pangkostrat. Dia tidak menggerakkan tim mawar yang ada di Kopassus itu karena dia tidak di Kopassus. Gimana Oki? Gitu. Ya. Dan itu logik saya ya. Ya. Gitu. Nah, Panglima TNI-nya kan bukan juga dia. Ya. Gitu. Ya, kalau menurut saya sih ini oke, kalau kata Bung Riko ini adalah logical analysis, justru menurut saya ini adalah red herring fallacy. Justru ini ada kesesat pikiran bahwa Pak Prabowo terbukti ya secara sidang Mahmilub. Kemudian hasil dari sidang Mahmilub itu salah satunya adalah memecat Pak Prabowo dari TNI, gitu ya. Itu adalah satu hal. Oke. Kemudian bahwa ada mantan aktivis yang kemudian masih hidup dan bergabung kepada Pak Prabowo, itu adalah hal lain. Gitu. Bahwa ada hal nomor 2, ini tidak membatalkan
hal nomor satu. Ini kalau misalnya kita tertibkan lagi logika kita, ya, kita nggak pernah tahu apa yang menjadi alasan mantan aktivis itu untuk kemudian bergabung dengan Pak Prabowo. Saya nggak mau ngejudge apa-apa, tapi karena saya nggak berani ngejudge apa-apa juga, maka saya juga mengatakan bahwa argumentasi yang mengatakan bahwa Pak Prabowo telah melanggar HAM itu adalah isapan jempol dikarenakan ada hal nomor 2 tadi, yaitu mantan aktivis yang masih hidup itu bergabung ke Pak Prabowo. Ini juga adalah sebuah kesimpulan yang terburu-buru, jumping into conclusion yang argumennya sangat mentah gitu. Jadi buat saya ini nggak ada hubungannya sebetulnya. Buat saya ini nggak ada hubungannya. Tapi saya tadi baru kepikiran ini. Ada satu hal yang saya baru kepikiran. Sebenarnya topik sebelumnya soal politik kesejahteraan dari Bang Riko tadi mengatakan bahwa di bawah Pak Ganjar itu ketimpangan di Jawa Tengah itu masih sangat terjadi gitu ya. Dari di awal kayak gitu. Tadi karena saya nggak dapat kesempatan untuk merespon, saya pikir saya harus meluruskan logika lagi ya, bahwa kinerja seorang pejabat itu diukur ya dengan membandingkan kondisi T0, kalau dalam bahasa statistik itu disebut T0, yaitu kondisi di mana pada saat beliau dilantik dan atau dengan kondisi di mana saat beliau itu sudah berakhir masa jabatan ya. Nah, kalau kita berbicara ketimpangan ya, ini indikator yang sering kali dipakai itu adalah rasio Gini. Ya, yang umum dipakai yaitu adalah rasio Gini dan bahkan RPJMN, RPJMD itu memakai indikator rasio Gini untuk mengukur kinerja pembangunan di daerah maupun secara nasional gitu. Nah, pada saat Pak Ganjar dilantik pada tahun 2013 lalu rasio Gini kita tuh hampir 7 ya, 6,9 dan per hari ini 0,369 ya, hampir 0,37 lah gitu ya. Dan per hari ini pada tahun 2023 ini bulan Maret lalu ya, itu rasio Gini Jawa Tengah itu berada di 0,6 something, 0,369 ya. Artinya ya terjadi penurunan ketimpangan di eranya Pak Ganjar di Jawa Tengah. Dan ini terbukti secara data. Artinya nggak bisa dikatakan bahwa di era Pak Ganjar Jawa Tengah ketimpangannya meningkat atau bahkan stagnan. Ini terjadi penurunan bahkan di tengah-tengah COVID melanda Jawa Tengah sekalipun. Dan ini patut diapresiasi saya pikir. Nah, oke, kita kembali kepada topik Pak Prabowo ya. Dengan Pak Prabowo tadi disebutkan merangkul kelompok Islam, merangkul kelompok ini, merangkul kelompok itu. Saya percaya ya bahwa memang apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu nyata gitu. Artinya Bang Riko tadi nggak mengatakan sebuah kebohongan atau mengada-ngada gitu. Cuman sekarang kita melihatnya adalah dari intensi gitu. Nah, kalau bicara intensi tentu hanya Tuhan dan Pak Prabowo yang tahu ya. Kita hanya bisa mengukurnya dari benang merah ya, dari connecting the dots ya, dari merangkai kejadian-kejadian gitu sehingga kita bisa melihat ini polanya, patternnya itu mengarah kemana. Dan kalau saya lihat sih ya, rangkulan Pak Prabowo itu, mohon maaf nih Bang Riko ya, baru menjelang pemilu ini yang saya lihat memang betul-betul bukan rangkulan-rangkulan yang sifatnya partisan. Tapi kalau kita berbicara soal track record sebelumnya, rangkulan-rangkulan Pak Prabowo ini nampak sekali bahwa ini adalah rangkulan-rangkulan yang sifatnya sangat pragmatis. Dikatakan bahwa Pak Prabowo merangkul semua orang. Oke, kalau berbicara sekarang mungkin ya, tapi yang sekarang pun juga kalau misalnya kita lihat track record ke belakang, rangkulannya nggak seperti itu. Gitu. Beliau merangkul kelompok-kelompok yang sekiranya itu bisa memberikan electoral gain kepada Pak Prabowo. Gitu. Tadi disebut soft approach, saya juga nggak setuju gitu. Terus habis itu beberapa santri tadi juga dipoles oleh Pak Prabowo dan lain-lain ya. Preemptif saya mengatakan bahwa ya, apakah mungkin Pak Prabowo di sana ada kepentingan untuk memoles orang-orang tersebut? Tapi sewaktu Pak Prabowo menjadi tentara, tentu saya pikir mungkin di sini kita nggak berbicara kepentingan politik ya, karena beliau adalah tentara saat itu ya. Oke, tapi yang jelas saya lihatnya ya, kalau misalnya kita berbicara track record lagi, publik itu bingung, Bung Riko. 2024 onwards,
karena tadi saya bicara rangkulan Pak Prabowo yang sekarang, saya akuin memang ada semacam nuansa rangkulan politik kebangsaan. Ya, kalau kita bicara yang sekarang. Tapi kalau kita berbicara track record, di sini rangkulannya rangkulan pragmatis saja. Hanya merangkul kelompok-kelompok yang sekiranya akan mendukungnya, yang sekiranya akan memberikannya electoral gain, keuntungan elektoral gitu. Jadi publik itu bingung, Pak Prabowo yang 2024 onwards ini akan seperti Pak Prabowo yang 2019 sampai 2024 atau seperti Pak Prabowo yang dulu gitu. Jadi kalau misalnya ngelihat track record juga, saya pikir ya soal HAM ini juga saya pikir nggak bisa dibantah ya. Dan soal track record, melihat cara Pak Prabowo berpolitik, mungkin ini ada kaitannya dengan background militer beliau. Tadi saya sebut karena kami berdua ini adalah lulusan ilmu politik ya. Karena saya adalah lulusan ilmu politik, saya mengatakan Machiavellian itu adalah pragmatis akut. Gitu, siapapun yang memberikan saya electoral gain akan saya serve, akan saya rangkul gitu. Dan ini mungkin ada kaitannya dengan background beliau yang militer, pantang pulang sebelum menang gitu. Dan kita sama-sama tahu juga pantang pulang sebelum menang ini dilakukan juga ketika pemilu 2019 ini sudah menghasilkan hasil ya, dihajar terus ke MK kan, walaupun akhirnya kalah. Kalahnya itu disebabkan karena bukti-bukti beliau juga nggak cukup, katanya bertrek-trek gitu, taunya buktinya nggak cukup. Nah kurang lebih seperti itu. Ya. Oke. Karena ini keterbatasan waktu ya, ini perbincangannya pasti panjang banget kalau bisa dilanjutin di perbincangan ini. Boleh nggak gue ngomong sebentar ya? Boleh. Ya jadi Bang Riko ini sebenarnya penonton Gagasan UKI ini sebenarnya adalah senior saya ya. Kita sama-sama pernah mengenyam pendidikan yang sama ya, di Victoria University of Wellington di New Zealand ya. Wellington itu adalah ibu kota New Zealand ya. Bang Riko ini adalah senior dalam artian ketika saya baru mulai mau kuliah, dia sudah lulus gitu. Dia baru aja berangkat ya, lulus dan berangkat kemana gitu ya. Sehingga yang ingin kita hadirkan di sini adalah gaya berdebat yang cerdas gitu ya. Gaya berdebat yang substantif dan gaya berdebat yang ya walaupun kami sama-sama memiliki pendirian masing-masing ya, tapi kita nggak baper ya, kita nggak baper dan inilah yang harus ditampilkan oleh para politisi ya, tidak menyerang personal, tidak menyerang kehidupan religiusitasnya misalnya. Betul. Oke, harus ya. Benar. Kalau Bang Riko, kalau mau ngiklanin Pak Prabowo, mau apa disampaikan sama teman-teman? Ya, saya melihat tantangan ke depan ini untuk Indonesia. Kalau kita tarik dari sebelum 2024 ini sudah terjadi faksi, dan faksi ini tidak bisa dikontrol karena ini kondisi global. Oke, jadi intinya bipolar ini sudah terjadi, masuk ke dalam internal politik kita. Nah, tantangan global ini Pak Prabowo sangat memahami ini, tantangan global ini. Jadi beliau melihat inward looking dan outward looking. Jadi persiapan Indonesia ke depan untuk mengantisipasi tantangan global yang bermacam-macam sedang terjadi, perang dunia, perang dagang, perang hibrida, perang asimetris, perang apa, dan ini harus diantisipasi dengan pertahanan dan ketahanan. Oke, jadi intinya masyarakat harus milih Pak Prabowo karena dia sangat konsisten dan tidak perlu dicurigai. Beliau ini akan mengakomodir demokrasi ini dengan sebaik-baiknya. Itu saja dari siap. Saya. Kalau dari Uki, gimana pesan-pesan untuk? Saya teringat dengan manifesto Ganjar ya, yang baru aja populer belakangan. Pak Ganjar menyebut demokrasi adalah cara tunggal mewujudkan cita-cita pendiri bangsa, mewujudkan bangsa yang sejahtera, bangsa yang damai, bangsa yang adil, berdaulat dan dihormati oleh bangsa lain. Jadi memilih Pak Ganjar itu berarti kita menginginkan Indonesia yang maju, Indonesia yang adil, bersatu dan damai. Serta untuk mendukung Pak Ganjar supaya kita siap-siap menghadapi serangan, siap-siap juga menyerang, tapi menyerangnya bukan menyerang yang personal ya. Kita menyerang gagasan ya, karena politik itu nggak harus positive campaign.
Negatif campaign itu bagus. Kita boleh men-challenge idenya Pak Prabowo, sebagaimana pendukung Pak Prabowo boleh men-challenge idenya Pak Ganjar. That how democracy works. Yeah. Oke, perdebatan ini seru banget karena di satu sisi lain beda pilihan tapi tetap berteman ya teman-teman ya. Iya, karena nggak boleh namanya black campaign segala macam tuh dilarang. Oke, jadi ini adalah opini dari Uki dan Bung Riko. Di sisi lain, aku juga punya pesan bahwa beda pendapat nggak apa-apa, yang penting jangan sampai ada kekerasan. Oke, ini sudut pandang mereka. Sudut pandang lo gimana? Kalian bisa komen di bawah ya. Kayak di program lo ya. Oke, see you, bye. Bye-bye.